Oke, pada kali ini kita akan melakukan percobaan pada dawai. Pada percobaan dawai ini, ada 3 variabel penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas pada percobaan ini adalah panjang senar. Kemudian yang kedua adalah variabel kontrol. Variabel kontrol pada percobaan kali ini adalah alat, yaitu dawai. Kemudian yang ketiga adalah variabel terikat. Variabel terikat pada percobaan kali ini adalah frekuensi. Kemudian, pada percobaan dawai ini kita akan melakukan 3 perlakuan yang berbeda. Kemudian, perlakuan yang kedua, panjang senar lebih pendek daripada perlakuan yang pertama. Kemudian, perlakuan yang ketiga, panjang senar lebih pendek daripada perlakuan pertama dan juga perlakuan kedua. Nah, dari 3 perlakuan tersebut dapat kita dengar bahwasanya pada perlakuan pertama, kedua, dan ketiga, frekuensi yang kita dengar ternyata berbeda. Perlakuan pertama dengan perlakuan kedua dan juga perlakuan kedua dengan perlakuan ketiga memiliki frekuensi yang berbeda. Frekuensi pada percobaan kali ini ternyata yang paling besar adalah ketika perlakuan ketiga. Pada perlakuan yang ketiga tersebut didapatkan frekuensi yang besar, sehingga ketika frekuensinya besar maka lambdanya akan lebih kecil. Karena hubungannya di sini adalah ketika panjang senar semakin pendek maka udara dan senar yang bergetar akan semakin banyak. Pada kali ini kita akan melakukan percobaan pada botol. Pada percobaan botol ini kita akan melakukan 2 perlakuan yang berbeda. Yang pertama yaitu dengan cara ditiup, kemudian yang kedua yaitu dengan cara dipukul. Pada percobaan kali ini ada 3 variabel yang harus kita ketahui. Pertama, variabel bebas. Variabel bebas dari percobaan ini adalah massa. Kemudian variabel kontrol pada percobaan ini adalah kontrol. Dan yang terakhir, variabel terikat pada percobaan ini adalah frekuensi. Kemudian pada perlakuan kedua yaitu ketika kita memukul botol maka akan kita dapatkan frekuensi terbesar ada pada botol yang pertama. Frekuensi terbesar ini dipengaruhi oleh massa, karena ketika massa dalam botol itu kecil, frekuensi yang dihasilkan akan semakin besar. Yaitu pada pipa organa terbuka. Di sini kita akan menggunakan seruling. Nah, pada percobaan ini juga memiliki 3 variabel. Variabel bebasnya adalah lubang yang ditutup. Kemudian variabel kontrolnya adalah alat yang digunakan yaitu seruling, dan variabel terikatnya yaitu frekuensi. Jadi dalam percobaan ini dilakukan 3 perlakuan. Yang pertama yaitu dengan menutup semua lubang pada seruling, kemudian yang kedua dengan membuka 1 lubang pada seruling, dan yang ketiga adalah dengan membuka 2 lubang pada seruling. Dari percobaan tadi dapat diketahui bahwa frekuensi tertinggi yaitu ketika semua lubangnya ditutup. Nah, pada saat itu getaran udara pada seruling lebih besar sehingga lambdanya semakin kecil dan frekuensinya besar. Pada recorder. Nah, jadi dalam percobaan ini terdapat 3 variabel. Yang pertama variabel bebas yaitu penyayang lubang yang ditutup. Nah, lubang ini mempengaruhi panjang gelombangnya. Kemudian yang kedua adalah variabel kontrol. Variabel kontrolnya yaitu alat yang digunakan yaitu berupa recorder. Dan yang ketiga yaitu variabel terikat. Variabel terikatnya yaitu frekuensinya. Nah, pada percobaan ini dilakukan 3 perlakuan. Jadi yang pertama itu dengan menutup semua lubang pada recorder. Kemudian yang kedua dengan membuka 1 lubang pada recorder. Dan yang ketiga adalah dengan membuka 2 lubang pada recorder. Nah, pada percobaan pertama yaitu dengan menutup
yaitu dengan membuka satu lubang pada recorder. Ketiga adalah dengan membuka dua lubang pada recorder. Sehingga dari percobaan tadi dapat diketahui bahwa ketika semua lubang recorder ditutup, maka frekuensinya itu lebih rendah daripada ketika satu atau dua lubang pada recorder dibuka. Nah, hal ini itu dikarenakan ketika semua lubang ditutup, udara yang bergetar di dalamnya itu semakin banyak. Nah, hal ini menyebabkan panjang gelombangnya itu semakin besar. Ketika panjang gelombangnya besar, maka otomatis frekuensinya itu semakin rendah. Menggunakan gelas. Nah, dalam percobaan ini terdapat 3 variabel. Variabel bebasnya adalah volume yang ada pada gelas. Jadi kita menggunakan 1/4 gelas, kemudian setengah gelas, dan 3/4 gelas. Kemudian variabel kontrolnya adalah alat yang digunakan, yaitu gelas. Dan variabel terikatnya adalah frekuensi. Pada percobaan pertama yaitu dengan volume 1/4 gelas. Yang kedua adalah dengan volume setengah gelas. Dan yang ketiga adalah dengan volume 3/4 gelas. Dari percobaan tadi dapat diketahui bahwa frekuensi tertinggi yaitu pada gelas dengan volume 1/4. Hal ini karena jika volumenya lebih rendah, maka tekanan pada gelas dan airnya juga semakin rendah, sehingga panjang gelombangnya semakin besar dan frekuensinya semakin rendah.